Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Karena pada siang hari ini, pada sore hari ini Engkau menggerakkan hati setiap kami untuk dapat kembali dibekali belajar bersama-sama di dalam konferensi sore ini. Memohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus sehingga kami dapat belajar bagaimana kami harus menempatkan diri sebagai seorang murid. Topang kami, berikan kami konsentrasi yang baik, berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami setiap hal yang disampaikan. Thank you Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mereview sebentar tentang apa yang kita belajar kemarin, sehingga nanti kita dapat masuk ke dalam sesi secara khusus pada hari ini. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama kembali membacakan untuk visi statement kita, sampai kemudian kita dapat benar-benar hafal, dan bukannya hafal tetapi dapat menghidupi bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu visi statement kita 1, 2, 3. Sebuah proses yang dimulai dengan anugerah dari Allah, memanggil orang berdosa untuk menjadi murid Tuhan. Ketaatan kepada Allah, membawa orang kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani serupa Kristus, dan memultiplikasi murid Kristus. Perjalanan bersama keluarga Allah, menghidupi semua proses tersebut bersama dengan keluarga Allah yang lain. Bapak Ibu, untuk menolong kita dapat memahami dan kemudian dapat menghafal setiap bagian ini, maka kemudian kita dapat melihat setiap poin dari 3 poin ini, setiap poin ini memiliki kata kerja yang menjadi penentu bagaimana kita harus memuridkan. Di dalam anugerah dari Allah, Bapak Ibu akan melihat ada kata memanggil di sana ya, itu M, memanggil. Kalau ketaatan kepada Allah ada apa aja Bapak Ibu? Membawa, membangun, memultiplikasi. Ada 3M berkaitan dengan ketaatan kita bersama-sama. Perjalanan bersama keluarga Allah, menghidupi. Jadi setiap hal yang telah kita pelajari bersama-sama, Allah menghendaki kita untuk menghidupinya. Apa yang dimaksud dengan menghidupi Bapak Ibu? Menghidupi adalah kita mendengarkan, kita mempelajari, dan kita melakukannya bersama-sama. Nah Bapak Ibu, ketika kita memiliki visi yang jelas, salah satunya tujuannya adalah untuk memuridkan. Berbicara tentang memuridkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita rindu seseorang untuk bertumbuh di dalam Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Nah, ada 4 tahapan di dalam discipleship journey kita, di dalam perjalanan rohani kita bersama-sama. Apa aja Bapak Ibu 4 tahapan tersebut? Non-believer, believer, follower, disciple maker. Non-believer adalah orang yang tidak percaya. Fase bertumbuh dimulai setelah non-believer, yaitu dari ketika kita percaya sebagai believer, kemudian bertumbuh sebagai follower, sebagai pengikut, sampai kemudian kita menjadi pembuat murid, disciple maker. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita akan bertumbuh dari fase bagian sini sampai kemudian ini menjadi goal kita bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Di bagian inilah kita diutus, di bagian inilah kita melayani, di bagian inilah kita diperlengkapi untuk memuridkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu maka kita merangkum keempat kriteria ini di dalam satu profil. Itulah sebabnya kenapa di dalam sesi ini secara khusus kita akan belajar tentang profil dari seorang murid, yaitu yang murid yang tertentu, bukan hanya sekedar seorang murid. Berbicara tentang profil Bapak Ibu, berbicara tentang profil, apa itu profil? Profil adalah kriteria. Saya jadi teringat ketika di seminari saya pernah diceritakan, saya bersekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara dan ketika di seminari saya pernah diceritakan oleh kakak tingkat bagaimana profil anak-anak saat dulu sebelumnya. Jadi anak-anak saat itu memiliki sebuah profil yang cukup unik Bapak Ibu, yang bukan berasal dari dalam dirinya, tapi dari apa yang kelihatan di luar. Profilnya adalah ketika mereka keluar kemana-mana Bapak Ibu, bajunya putih, celananya putih. Jadi mereka sampai ke pasar, mereka sampai ke tempat-tempat tertentu, setiap supir angkot, semua tukang beca pasti tahu, ini anak saat kan? Nah begitu.
Setiap orang yang bersekolah di sekolah manapun, setiap sekolah menentukan profil murid yang ingin dibangun oleh sekolah tersebut. Ketika kita ikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga memiliki profil. Profil adalah kriteria kita yang somehow itu tertuangkan di dalam gaya hidup kita bersama-sama. Seringkali anak Tuhan membangun profilnya melalui setiap aksesoris yang ada. Sehingga kelihatannya dia anak Tuhan, tetapi dia tidak bertumbuh. Saya berikan contoh sederhana. Ketika Bapak Ibu jalan-jalan keluar lalu melihat seseorang tatonya ada gambar Kristus begitu sebelah kanannya gitu ya. Lalu di kirinya ada tato mahkota duri. Di sini ada tato salib begitu. Pakai kalung salib yang besar begitu. Nah, pada umumnya kita akan mengatakan ini orang Kristen. Kelihatan dari pernak-perniknya. Profil seorang murid bukan berdasarkan apa yang kelihatan di luar, tetapi bagaimana gaya hidupnya. Ketika kemarin kita telah melihat keempat tahapan pertumbuhan, masing-masing memiliki gambaran. Nah, hari ini kita melihat keseluruhan orang yang bertumbuh di dalamnya profilnya seperti apa. Tetapi jauh sebelum itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita melihat tentang profil seorang murid, saya ingin mengajak kita untuk melihat gambar yang ada di depan. Saya tidak memberikan gambaran yang utuh, tetapi dari penampakannya saya cukup yakin setiap kita dapat menebak itu adalah gambaran seorang tentara. Ya, tentara memiliki profil. Ketika saya meminta Bapak Ibu coba gambarkan seperti apa seorang tentara, coba pikirkan sejenak. Seperti apa seorang tentara? Setiap kita pasti memiliki gambaran. Tentara ini gambarannya seperti ini, badannya kekar begitu ya, orangnya tinggi begitu. Kita tidak akan menggambarkan seseorang yang cukup bulat begitu, terus pendek begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kok gambaran tentara tidak seperti yang kita bayangkan. Semua bagian daripada kehidupan kita dengan profesi apapun, dengan status apapun, kita memiliki profil. Nah sekarang ketika kita mengatakan bahwa saya sebagai murid Kristus, profil ini Bapak Ibu harus dibangun di atas sebuah nilai, di atas sebuah value. Nah oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat sebelum kita berbicara tentang profil, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat seperti apa murid yang tertentu itu. Supaya kita tidak salah. Profil murid itu kelihatan begitu sempurna, kita harus menjadi orang seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini. Kalau kemudian kita tidak memahami value-nya Bapak Ibu, maka kita akan jatuh di dalam Taurat. Kita kembali akan jatuh di dalam setiap hierarki kesempurnaan. Bukan sempurna itu salah. Tetapi seringkali kita menuntut setiap hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian tanpa memahami bahwa Allah yang menyempurnakan. Kita berusaha untuk menyempurnakan dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu pada sore hari ini sebelum kita berbicara tentang profil dari seorang murid, kita akan melihat murid yang tertentu yang Allah mau itu seperti apa. Nah profil yang tertentu ini Bapak Ibu, value ini ingin saya ajak kita lihat berdasarkan konsep pemuritan kita yang didasari oleh relasi. Dari kemarin saya sudah menyampaikan kepada setiap kita bahwa pemuritan kita ini based on relationship. Relasi adalah bagian terpenting di dalam pemuritan. Nah untuk membangun relasi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kemudian ada 3 hal yang perlu kita cermati. Saya merangkumnya menjadi value A, value B, dan value C. Value adalah nilai. Jadi setiap murid Kristus ketika berusaha untuk mengejar profilnya, mengejar kriterianya, gambarannya, maka kemudian dia harus menghidupi bagian ini terlebih dahulu. Ada profil A, ada value A, ada value B, ada value C. Value ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu dapat mencermatinya di Alkitab, tetapi somehow ketiga value ini ada di dalam kehidupan dan menjadi nilai gereja Kalam Kudus Pekanbaru. Value ini tidak ada di dalam sistem pemuritan sinode, tetapi saya masukin ke sini karena somehow di dalam interaksi sesama hamba Tuhan, interaksi dengan majelis, interaksi dengan para pelayan dan jemaat, somehow Bapak Ibu jemaat kita atau kemudian umat anak Allah yang berada di dalam lingkungan gereja Kalam Kudus hidup dengan nilai A, B, dan C. Seperti apa A, B, dan C itu Bapak Ibu? Yang pertama, otentik.
Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud dengan autentik ini adalah autentik in our worship of God. Berbicara tentang kejujuran keadaan diri kita di hadapan Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian seringkali menjadi sebuah liturgi, seringkali menjadi sebuah sistem. Artinya adalah Bapak Ibu kalau mau menyembah Tuhan silakan datang ke gereja. Hari apa, jam berapa. Ketika mau menyembah tunggu dulu, ada instruksi dari depan, yaitu dari WL. Saatnya menyembah, maka silakan menyembah. Saatnya berhenti, maka kita berhenti. Dalam 1 minggu Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyembah di gereja pada hari Minggu, Senin dan Sabtu tidak ada penyembahan. Seringkali kita memahami konsep penyembahan ini dengan cara yang salah. Yang dimaksud dengan keotentikan di dalam penyembahan kita adalah keadaan diri kita. Kejujuran kita terhadap keadaan diri kita setiap kali kita menghampiri Allah. Setiap kali kita bergumul dengan Allah di dalam kehidupan setiap waktu, setiap detik, dimanapun kita berada. Itulah penyembahan kita kepada Allah. Dan penyembahan kepada Allah, Allah menghendaki sebuah keotentikan Bapak Ibu. Bukan memakai topeng. Saya berikan contoh sederhana Bapak Ibu. Saya tidak tahu ketika tadi kita menyanyikan lagu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, kita mengatakannya dengan mulut bibir kita, bukan? Tuhan Yesus itu baik. God is good. Permisi tanya, apakah benar di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita pada saat ini, di dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita mengatakan God is good? Atau itu hanya sebuah instruksi dari WL kita ikuti, tetapi di dalam hati kita menyangkal, sorry Tuhan, sebenarnya Tuhan not is good. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kita, saya mendapati bahwa saya bergumul dengan ini, Tuhan tidak buka jalan. Saya bermasalah dengan ini, Tuhan tidak buka jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat di dalam penyembahan kita, kita mengaku dengan mulut bibir kita, tetapi jauh di dalam hati kita Bapak Ibu, kita tidak mengakui itu. Itu yang saya maksud ketika kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan di dalam penyembahan, di dalam doa personal kita, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam ibadah, kita seringkali memakai topeng. Saya pernah ada satu momentum Bapak Ibu Saudara sekalian ketika di dalam pergumulan saya. Saya pernah sharingkan tentang sesama teman satu angkatan yang kemudian di dalam perjalanan kehidupannya dia sakit leukemia. Beberapa bulan kami bersama-sama mendoakan, kami berharap Allah menyembuhkan. Sampai satu titik di ruang ibadah, saya masih ingat waktu itu di Kota Malang. Ada pujian juga yang sama yang mengatakan God is good. Dan saya minta maaf kepada Tuhan, Tuhan maaf saya tidak bisa nyanyi. Karena kalau nyanyi berarti saya berdosa. Karena saya sedang berbohong di hadapan Tuhan. Karena kenyataannya saya tidak merasakan God is good. Tuhan ingin kita datang ke hadapan Dia secara otentik. Bukan dengan kepalsuan, bukan dengan memakai topeng. Ketika datang ke gereja Bapak Ibu Saudara sekalian habis bertengkar sama istri. Ketika ditanya sama Aser, gimana kabarnya begitu? Permisi tanya Bapak Ibu, apa jawaban kita? Oh baik, baik. Setelah lewati Aser, mukanya kembali normal. Atau kita mengatakan, hari ini bete. Kenapa? Habis bertengkar sama istri. Kalau ada orang seotentik ini pun saya cukup yakin Aser mungkin sulit menerima. Ya sudah gak apa-apa, nanti mau cari Tuhan, senyumlah, senyumlah. Padahal giliran Aser yang mengalami, dia tidak bisa senyum. Jadi seringkali kita berusaha membangun relasi kita dengan Tuhan Bapak Ibu dengan kepalsuan. Kita memakai topeng. Murid yang tertentu yang Allah kehendaki memiliki nilai keotentikan, menghidupi value otentik. Tuhan ingin kita mengakui keadaan kita apa adanya, datang menghampiri Dia apa adanya. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, value yang B, brokenness. Brokenness adalah berbicara tentang perjalanan kita bersama dengan Allah. Brokenness in our walk with God. Apa maksudnya kehancuran hati di dalam perjalanan kita bersama dengan Allah? Itu berbicara tentang pengakuan dan akan keberdosaan diri kita. Makanya setiap hari Minggu di dalam ibadah kita difasilitasi untuk pengakuan dosa.
Setiap kali kita berelasi dengan Allah, kita membangun diri kita sebagai murid, kita selalu mengakui diri kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Lebih tepatnya kita tahu diri bahwa saya adalah orang berdosa. Orang berdosa yang mengizinkan Allah untuk menghancurkan hati yang keras ini. Orang berdosa yang kemudian mengakui bahwa dia tidak bisa jalan sendiri dan dia membutuhkan Allah. Itulah yang dimaksud dengan kehancuran hati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kehancuran hati ini tidak dapat kita lakukan kalau kita tidak menghidupi keotentikan kita. Kehancuran hati hanya dapat kita deklarasi di hadapan Tuhan kalau memang kita sudah terbiasa otentik di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu sebagai murid Kristus. Tampil di gereja, tampil di rumah mungkin bisa berbeda. Tampil di gereja dan tampil di perusahaan mungkin bisa berbeda. Allah menghendaki satu pribadi dengan value yang sama. Ketika di gereja kita otentik, demikian kita di rumah, demikian kita di perusahaan. Kita adalah orang-orang yang broken, yang karena anugerah Tuhan kita dipulihkan kembali. Dengan brokenness itulah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan C, Bapak Ibu? Courage, keberanian in our work with God. Ini menjadi bagian yang penting. Kita melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai bukan dengan kemampuan dan kapabilitas kita. C adalah keberanian untuk bekerja bagi Tuhan. Kenapa bekerja bagi Tuhan butuh keberanian, Bapak Ibu? Karena seringkali kita terkungkung oleh keberdosaan kita. Pikiran kita menyalahkan diri kita. Kamu tidak cukup baik, kamu tidak cukup kudus untuk melayani Tuhan. Lebih baik kamu mundur. Seringkali pikiran kita menghantui diri kita. Yang dimaksud dengan courage, keberanian. Kenapa kita memiliki keberanian ini? Karena kita adalah otentik di hadapan Tuhan dan hancur hati di hadapan Tuhan. Karena itu Allah memulihkan sehingga kita berani berjalan di dalam anugerah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanyakan kenapa anak Tuhan bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena keberanian menjalani perjalanan ini bersama dengan Allah yang menjadi sumber kekuatannya adalah anugerah daripada Allah. Bukan karena kemampuan, bukan karena kapabilitas. ABC inilah yang menjadi value murid-murid Kristus di gereja Kalam Kudus. Sehingga saya rindu setiap jemaat, biarlah mari kita belajar untuk menghidupi nilai tersebut. Kita rindu dikatakan bahwa jemaat Kalam Kudus, murid-murid yang berada di Kalam Kudus adalah murid-murid yang otentik, murid-murid yang tidak memakai topeng. Murid-murid yang selalu mengalami kehancuran hati, bukan memamerkan segala kapabilitas dan kemampuannya, tapi selalu mengandalkan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu diri, hatinya hancur. Courage adalah keberanian karena dia dibenarkan oleh Tuhan. ABC ini Bapak Ibu pernah dialami oleh seorang pemungut cukai yang ceritanya tertuang dengan sangat jelas di Alkitab. Tuhan memperbandingkan seorang pemungut cukai dengan ahli Taurat, dengan seorang orang Farisi. Orang Farisi datang dengan semua gambaran identitas dirinya. Dia melakukan pekerjaan ini, dia memberikan perpuluhan, dia melakukan puasa dan banyak hal. Tetapi pemungut cukai ini datang mengakui keberadaan dirinya. Dia tidak datang berdoa kepada Tuhan di dalam kepalsuan. Dia datang kepada Tuhan dengan otentik. Dia tidak memakai topeng. Dia mengakui apa yang menjadi kehancuran hatinya. Dia menangis memukul dadanya. Dan Tuhan mengatakan orang demikian pulang dengan dibenarkan. Kenapa saya menyampaikan ini dan value ini perlu ada. Sebagai tanda kita murid yang tertentu. Tertentu itu apa? Yaitu ABC itu Bapak Ibu. Karena seringkali kita menuntut atau hidup sebagai murid Kristus dengan embel-embel apa yang ada kelihatan. Dia selalu ada di gereja. Dia selalu dapat diandalkan. Kalau gereja butuh, sekolah minggu butuh, apapun butuh, dia selalu available. Dia orang yang kemudian memberi paling banyak. Kalau gereja butuh pembangunan apa-apa, dia orang yang paling bisa diandalkan. Bukan hanya keuangannya, tetapi juga waktunya, bahkan pikirannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga suatu hari ketika orang tersebut mulai bergumul dan jatuh, kita mulai menanyakan, kenapa bisa?
Bukankah selama ini dia sudah setia ikut Tuhan? Nah, kita telah membangun gambaran murid dengan cara yang salah. Melalui apa yang kelihatan. Harus dari dalam Bapak Ibu. Dan itulah yang disebut dengan value, nilai. Value seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang murid? Authentic, brokenness, courage. Apa aja Bapak Ibu? Authentic, brokenness, courage. Keautentikan, kehancuran hati, keberanian untuk berjalan dalam anugerah Tuhan. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan, menjadi murid-murid Kristus yang tidak lagi berelasi dengan memakai topeng. Relasi di dalam sebuah keluarga tidak akan dapat tercapai kalau kemudian kita memakai topeng di dalam interaksi kita. Sebuah keluarga tidak akan bisa survive kalau masing-masing mempertahankan kemampuan dan kapabilitasnya serta membanggakan diri sendiri tanpa ada kehancuran hati. Keluarga itu tidak akan bisa survive di dalam melayani Tuhan kalau tidak memiliki keberanian untuk berjalan. Karena seringkali kita menuntut diri, menghakimi diri sendiri. Jadi saya rindu ketiga value ini Bapak Ibu dapat kita hidupi bersama-sama. Dengan menghidupi value ini Bapak Ibu baru kemudian kita mengejar murid seperti apa yang Allah kehendaki. Yang pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat di sini ada gambaran 8 profil seorang murid. Supaya kita gampang nanti ingatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ke-8 profil tersebut dituangkan di dalam kata DISCIPLE. Ada akronim dari disciple yang menolong kita untuk melihat profil seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu, D, dedicated to Christ. Lahir baru dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan. Ini pada dasarnya adalah sebuah profil orang percaya. Kalau kita lihat kemarin gambaran orang percaya, dia adalah seseorang mengakui Kristus sebagai Tuhannya. Maka profil seorang murid pertama-tama adalah lahir baru dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupannya. Yang kedua Bapak Ibu, integrated in prayer and holy word. Hidup di dalam doa dan firman Tuhan. Itu menjadi profil daripada seorang murid Kristus di gereja Kalam Kudus. Yang ketiga, solid in God's family. Hidup di dalam komunitas keluarga Allah. Jadi sampai poin yang ketiga ini Bapak Ibu, maka kita dapat memberikan gambaran demikian. Murid yang dihasilkan oleh gereja Kalam Kudus adalah murid yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupannya. Dia selalu hidup di dalam doa dan hidup di dalam firman. Dia juga hidup di dalam komunitas. Ketika orang melihat ada jenis murid demikian, maka dia dapat memberikan sebuah statement yang jelas dan mengakui bahwa murid tersebut adalah murid Kristus. Mari kita lihat poin yang keempat. Constantly renewing. Terus menerus mengalami pembaharuan diri untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Poin yang kelima, menjadi instrumental in service, diperlengkapi untuk melayani Tuhan, sesama dan dunia. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita tidak melayani dalam lingkup apapun, lingkup pelayanan bukan hanya bicara tentang gereja, tetapi berbicara tentang kita ketika di perusahaan, ketika kita di rumah, dimanapun kita dapat melayani. Tetapi kalau somehow kita tidak melayani bersama-sama, maka kemudian ketika kita skip poin kelima ini, maka kita bukanlah seorang murid yang baik. Seorang murid yang baik adalah seorang murid yang memenuhi nomor 1 sampai nomor 8. Bukan untuk mengejar legalitas, bukan. Makanya kenapa saya memulai dengan value. Tapi karena kita rindu untuk semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi poin yang kelima, diperlengkapi untuk melayani Tuhan, sesama dan dunia. Pak Teddy, bagaimana saya dapat membedakan sebuah tindakan itu saya lakukan, itu pelayanan atau tidak? Bagaimana saya dapat membedakan sebuah tindakan yang saya lakukan, sebuah pelayanan atau tidak? Ketika di rumah saya mencuci piring, apakah saya pelayanan atau tidak Bapak Ibu? Kebingungan jawabnya ya.
Tergantung jawabannya Bapak Ibu. Kalau saya melakukan itu untuk Tuhan, maka itu pelayanan. Tapi kalau saya melakukan itu demi kebersihan rumah saya saja karena saya punya standar kebersihan, itu bukan pelayanan. Tindakan yang sama tergantung dilakukan untuk siapa menentukan apakah itu pelayanan atau tidak. Ketika saya mengajar di kelas di sekolah Kalam Kudus, apakah saya melayani atau tidak? Jawabannya tergantung. Kalau saya mengajar di kelas, kenapa? Karena saya perlu bekerja sehingga yayasan perlu membayar saya gaji bulanan sebagai bentuk apresiasi saya, timbal balik daripada pekerjaan saya, maka itu bukan pelayanan. Tetapi ketika saya melakukan itu, saya mengajar di kelas dan saya melakukannya untuk Tuhan, maka Bapak Ibu pada saat itu adalah sebuah pelayanan. Tindakan yang sama, motivasi yang berbeda, menentukan apakah itu pelayanan atau tidak. Makanya kenapa di statement yang kelima ini bukan hanya ditulis bahwa melayani Tuhan saja, tetapi juga sesama, juga dunia. Bukan hanya di gereja saja, tapi dimanapun kita berada. Seorang murid Kristus adalah seseorang yang diperlengkapi untuk melayani. Poin yang keenam, proclaiming God's truth. Menyaksikan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang murid Kristus adalah seseorang yang gaya hidupnya, kategori hidupnya, kriteria hidupnya, gambaran kehidupannya selalu menyaksikan Allah dan kebenarannya di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks Gereja Kalam Kudus Pekanbaru, saya mengajak setiap tim hamba Tuhan dan majelis untuk tidak lagi mengkotak-kotakkan kapan ada istilah bulan misi, kapan ada bulan pelayanan, kapan ada bulan tertentu di gereja. Kenapa? Karena seringkali konsep demikian membawa jemaat memiliki konsep misi yang blur. Kapan kita melayani di dalam misi? Oh, tunggu ada bulannya. Bulan Juli, bulan Agustus tidak boleh bermisi. Dosa nanti kamu. Itu bulan keluarga. Jadi untuk keluarga. Terkadang gereja tentu tidak akan frontal seperti yang saya sampaikan. Bodoh banget ya orang yang memahami demikian. Tapi somehow dihidupi dari tahun ke tahun dengan cara demikian. Khotbah penginjilan, khotbah bersaksi hanya di bulan tertentu. Bulan yang lain tidak ada. Somehow jemaat jadi berpikir, orang hamba Tuhannya ngajarnya cuma di bulan itu kok. Penginjilannya, bulan yang lain gak ada. Terkotak-kotaklah pikiran kita. Jadi oleh karena itu, maka kemudian ketika kita memahami poin yang keenam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajak kita sama-sama untuk mencermati bahwa seorang murid adalah seseorang yang profilnya selalu menyaksikan Allah dimanapun dia berada. Ya, dimanapun dia berada. Saya berikan contoh sederhana. Ini contoh bukan berdasarkan kenyataan di lapangan. Saya cuma memikirkan ulang apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya dulu memiliki usaha Bapak Ibu, memiliki bisnis. Kemarin ketika ngobrol dengan beberapa teman, memberikan berbagai saran, akhirnya teringat dan menyesali. Kok saya tidak melakukan hal yang sama? Melakukan apa? Yaitu ketika dulu saya buka toko, kuncinya itu saya simpen. Kemudian kunci itu saya bingkai, taruh di tembok. Setiap orang yang datang ke rumah saya akan menanyakan, apa maksudnya kunci itu? Kalau saya taruh foto pernikahan kan normal. Tentu tidak ada yang datang ke rumah lalu menanyakan tentang foto pernikahan. Tetapi Bapak Ibu kalau kunci toko saya dulu itu saya masih bingkai sampai sekarang lalu taruh di tembok. Tentu semua orang datang ke rumah saya akan bertanya, apa maksudnya itu Pak Teddy? Di sanalah kesempatan bagi saya untuk cerita tentang Tuhan. Mau tahu? Setengah jam ya. Saya akan cerita bagaimana kemudian toko itu kurang bernilai dibandingkan dengan apa yang saya kejar setelah itu. Selalu punya cara menyaksikan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah diselamatkan Tuhan dari sebuah kecelakaan. Lalu kemudian Bapak Ibu pada saat itu dipimpin Tuhan, Tuhan tolong ada orang yang ketemu melihat Bapak Ibu yang kecelakaan dibawa ke rumah sakit, somehow dibiayain lunas semuanya. Bapak Ibu ada bond di rumah sakit, bingkai di rumah. Lalu orang tanya, kamu oke gak? Kamu waras ya? Itu kenapa bond di rumah sakit kamu bingkai di sana?
Oh iya, karena ada sebuah cerita di balik bond itu. Kamu mau tahu? Setengah jam. Bapak Ibu Saudara sekalian selalu punya cara untuk menyaksikan nama Tuhan. Masalahnya adalah seringkali kita hidup di dalam dikotomi. Menyaksikan nama Tuhan kalau kemudian ada momen tertentu, yaitu ketika gereja bikin KKR atau kita pas bikin gathering penjangkauan, ada orang baru di sana, baru saya menyaksikan nama Tuhan. Atau memang saya sudah merencanakan bersama dengan istri saya untuk pergi ke rumah A menceritakan tentang Tuhan Yesus, karena sudah di planning itu kita menyaksikan. Tapi kalau tidak planning, pagi hari kita bangun, kita pergi ke toko, anak pergi ke sekolah dan yang lainnya, tidak perlu cerita tentang Tuhan. Padahal seharusnya setiap momentum kesempatan yang ada kita cerita tentang Tuhan Yesus. Saya berikan contoh sederhana Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bekerja dan suatu hari Bapak Ibu dipecat. Dan Bapak Ibu tidak dapat memperjuangkan pekerjaan itu. Tersenyumlah lebar. Berikan senyum yang paling lebar untuk orang yang memecat Anda. Sehingga timbul di dalam ingatannya. Semua orang yang pernah saya pecat, mukanya tuh cembetut. Kenapa yang satu ini tersenyum lebar? Why? Apa yang terjadi dengan si A ini Bapak Ibu? Besoknya datang berkunjunglah ke rumahnya cerita. Selalu ada cara untuk menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin nomor 6 ini menjadi poin yang sangat penting. Dan mendorong setiap kita untuk memiliki profil yang demikian. Hidupi gaya hidup yang demikian. Ketujuh, lead others to be God's disciple. Poin nomor 7 ini menjadi bagian yang sangat penting, yaitu menghasilkan murid Kristus di tempat dan bidang masing-masing. Kita bukan memimpin sebuah acara, kita bukan memimpin sebuah kelompok, kita memimpin satu pribadi atau beberapa pribadi. Di dalam leadership kekristenan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan berbicara tentang organisasinya. Bukan berbicara tentang leading a system, leading a programs, leading an organization. Kita berbicara tentang leading a person. Memimpin pribadi demi pribadi. Jadi profil seorang murid adalah seseorang yang menghasilkan murid Kristus dimanapun. Dengan bidang masing-masing. Sehingga Bapak Ibu dengan profil-profil demikian mari kita mulai pikirkan siapa yang perlu saya muridkan. Saya berikan contoh sederhana. Bagi setiap rekan-rekan guru yang mengajar di sekolah, suatu hari dia kedapatan mengajar di kelas 7A misalnya. Dia hadir. Di antara murid-murid yang di sana dia mulai berdoa untuk Tuhan. Tuhan, bolehkah Tuhan tunjukkan satu anak untuk saya muridkan? Ketika dia doa-doa dan Tuhan pertemukan dengan anak tersebut, bangunlah komitmen bersama dengan anak ini. Mau gak saya bantu untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Supaya kamu dapat semakin mengenal Tuhan. Ketika kamu pulang sekolah, atur waktu sekitar setengah jam untuk penjemputan orang tuamu. Saya akan bimbing Anda untuk membaca Alkitab. Bapak Ibu, memuridkan orang itu adalah sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang diprogram. Jadi kita tidak perlu menunggu program gereja untuk memuridkan seseorang. Ayo Bapak Ibu, besok hari Seninnya kumpul di gereja jam 7. Kita akan training bagaimana memuridkan orang lain. Dan setelah itu mulai mengelis nama. Besok hari Seninnya, hari Selasanya, hari Rabunya. Mulai mencari siapa yang mau kita ini. Setelah itu kita bikin laporan siapa yang sudah kita muridkan. Bapak Ibu, itu program. Tetapi kalau kemudian kita melakukannya pemuridan yang dimaksud di poin nomor 7 profil ini. Adalah seseorang yang karena kerinduannya. Dia rindu untuk taat, dia rindu untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kenapa dia melakukannya itu? Karena dia rindu menjadi murid Tuhan. Seperti profil yang tertuang pada nomor 7 ini. Jadi saya rindu profil tersebut juga kita hidupi bersama-sama. Poin nomor 8 Bapak Ibu. Profil seorang murid yang digambarkan di poin nomor 8 ini adalah engage in community. Terlibat secara aktif untuk memuridkan dan dimuridkan di dalam komunitas. Seringkali di dalam cross Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang aktif, ada yang pasif. Ketika dia gabung di dalam cross, belum tentu dia seorang murid dalam kategori profil ini. Karena bisa-bisa dia seorang murid yang pasif. Hanya hadir supaya memenuhi centang absensi.
Padahal yang dimaksud dengan seorang murid yang engage in community, dia adalah seseorang yang terlibat secara aktif untuk dimuridkan ataupun memuridkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ke-8 prinsip ini, ke-8 profil ini, biarlah kita hidupi bersama-sama. Kalau Bapak Ibu ingin benar-benar mengevaluasi diri, apakah kita sudah menjadi seorang murid yang baik, dalam konteks yang sederhana Bapak Ibu, ke-8 profil ini dapat menolong setiap kita. Dengan demikian kita dapat mengejar bagaimana menjadi seorang murid yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi jangan lupa sekali lagi, di balik ke-8 profil ini ada satu value yang kita hidupi bersama-sama yang kita sebut sebagai ABC. E apa? Authentic. B apa? Brokenness. C apa? Courage. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menutup kita di sesi yang ini untuk mengajak kita melihat bahwa ketika kita menghidupi profil yang pertama ini, menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita, tidak akan dapat kita lakukan kalau kita tidak otentik, masih memalsukan diri di hadapan Tuhan. Tidak akan sanggup kita penuhi kalau kita hati belum dihancurkan. Dan kita tidak akan dapat menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita kalau tidak memiliki keberanian untuk melayani Dia. Demikian poin nomor 2, hidup di dalam doa dan firman. Menghidupi ini dengan keotentikan Bapak Ibu. Tuhan tidak ingin kita berdoa dengan perfect, dengan kesempurnaan. Tuhan penuhilah dengan sukacita yang luar biasa. Siapapun yang hadir di gereja ini pasti akan mengalami sukacita. Seolah-olah duka cita adalah sesuatu yang sangat berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ketika kita hidup di dalam doa dan firman, kita memiliki label tertentu. Doa dan firman itu harus yang sukacita, harus yang baik. Kita tidak ingin yang tegur menegur. Kita tidak ingin yang duka cita, kita ingin yang sukacita. Ketika berdoa pun kita berdoa di dalam pengharapan. Saya banyak belajar tentang doa. Seringkali saya berdoa dan Tuhan menjawab kebalikan dari permintaan saya. Untuk membawa saya belajar bahwa doa itu bukan tentang bagaimana saya melihat Tuhan, tapi bagaimana Tuhan melihat saya. Saya pernah sharing bahwa saya berdoa, Tuhan, untuk menolong orang tersebut percaya Tuhan, lepaskanlah dia daripada masalah. Tuhan tidak mau. Tuhan melakukan dengan cara terbalik. Tuhan masukin tetap dia di dalam masalah, tapi dia dapat percaya Tuhan. Bukankah lebih luar biasa? Kenapa? Karena saya tidak otentik Bapak Ibu. Saya tidak mengizinkan kehancuran itu terjadi. Saya berpikir sebagaimana agama saya dulu. Jika diberi kelepasan, orang pasti akan ikut. Jika sakit, Tuhan tinggal pulihkan, maka dia akan percaya. Jika tidak ada uang, Tuhan tinggal kasih uang, maka orang itu akan percaya Bapak Ibu. Maka saya pribadi pun belajar. Tetapi kalau kemudian saya palsu Bapak Ibu, saya memakai topeng. Maka ketika saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan berdoa sebagai identitas sebagai seorang murid. Saya seseorang yang memakai topeng. Saya tidak otentik di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan tidak mengenal saya. Karena tiap kali saya berdoa, saya pakai topeng. Saya bisa berdoa untuk masalah orang lain, tapi saya lupa berdoa untuk masalah saya pribadi. Karena saya merasa saya bisa, saya merasa saya mampu. Itu kriteria murid yang memakai topeng. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, hidup di dalam doa dan firman harus hidup di dalam keotentikan. Hidup dengan mengakui bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Poin ketiga, ketika kita hadir di komunitas, Bapak Ibu jangan hadir dengan pakai topeng. Ketika datang ke cross begitu ya, sudah 3 lapis topeng yang dipakai. Harus kelihatan perfect, harus kelihatan baik. Bagaimana kabarnya Pak Teddy? Oh kabarnya luar biasa, puji Tuhan, tidak ada masalah. Next, lanjut. Kita tidak akan dapat menikmati segala berkat Tuhan di dalam cross kalau kita tidak otentik. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah diri kita apa adanya ketika datang ke cross. Ketika datang ke cross, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang diseringkan menghancurkan keegoisan saya. Hancurkan hati saya, jangan mengeraskan hati saya. Bapak Ibu, itu value-value di balik sebuah profil.
Keempat, Bapak Ibu, terus-menerus mengalami pembaruan diri. Kita ingin diperbaharui oleh firman Tuhan. Budi pekerti kita, hati kita, karakter kita. Kalau kita mau diperbaharui, jangan pakai topeng Bapak Ibu. Jangan datang kepada Tuhan lalu mengatakan bahwa hidup saya aman-aman saja. Saya tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu tidak akan dapat melihat mujizat Tuhan kalau seperti itu. Datanglah dengan otentik. Akui keberdosaan kita. Minta Tuhan memperbaharui hati kita yang penuh dengan dosa ini. Poin yang kelima Bapak Ibu. Melayani Tuhan, melayanilah di dalam keotentikan. Saya pernah Bapak Ibu di dalam satu momentum Natal. Bersama dengan istri datang ke gereja. Ketika persiapan di rumah mau datang ke gereja, banyak hal tidak selesai, saya berusaha kebut. Bertengkarlah saya dengan istri saya. Sebentar lagi mau ke gereja. Saya waktu itu melayani sebagai PIC di Natal. Istri saya melayani sebagai WL, saya masih ingat. Saya merasa bahwa kalau hati lagi gundah gulana seperti ini, kok tidak enak ya melayani Tuhan. Betul gak Bapak Ibu yang pernah bertengkar suami istri? Tapi kan saya pendeta. Masa pendeta lemah seperti itu, betul? Maka ke gereja pakailah topeng. Ditanya ada apa? Haleluya puji Tuhan. Gandeng tangan istri tapi digencet habis. Bersyukurnya saya tahu diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu kejelekan saya. Saya gak bisa. Ketika orang tanya bagaimana kabarnya, saya hanya senyum. Saya mengatakan Tuhan sebentar lagi PIC. Kalau saya naik munafik ini. Saya duduk di depan dan bersyukur Pak Hadi samperin waktu itu. Pak Hadi tanya, gimana Ted? Saya ngomong sama Pak Hadi. Pak Hadi boleh gak gantikan saya PIC? Saya gak bisa memimpin kalau saya dengan istri tidak selesai. Pak Hadi mengatakan, that's fine. Kamu berdoa aja, saya yang gantikan. Rupanya di saat yang sama istri saya juga bercerita dengan tim worship. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, that is Christmas. Itu Natal, sudah gladi, sudah macam-macam. Dan itu momen di mana WL-nya tidak naik. Karena istri saya tidak bisa melayani. Tim worship membackup dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu, itulah pelayanan dengan otentik. Mengakui keberdosaan diri di hadapan Tuhan. Bukan tentang kesempurnaan, tidak ada cacat celah. Terkadang di dalam ibadah saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ketika pelayanan izinkanlah ketidaksempurnaan. Jangan sampai ibadah ini berjalan dengan begitu sempurna sampai kami semua anak-anak Tuhan merasa bahwa kami sudah bisa, kami sudah hebat. Izinkanlah ketidaksempurnaan. Sehingga ketika kami evaluasi kami akan melihat bahwa betul ya ibadah ini kalau nggak dipimpin oleh Tuhan percuma kita punya karunia yang keren, talenta yang keren, tidak akan ada gunanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang dimaksud dengan keotentikan di dalam pelayanan. Kehancuran hati di dalam pelayanan. Apakah kemudian saya langsung minder dan mundur Bapak Ibu? Enggak. Courage, keberanian untuk kembali melayani Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Minggu depan saya kembali melayani Bapak Ibu. Itulah gereja Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu pastor yang pernah mengingatkan saya. Lalu mengatakan begini, Pak Teddy, kalau mau menghasilkan murid yang otentik, kamu harus terlebih dahulu membuka diri. Kalau kamu tidak otentik, yang di bawah kamu tidak akan pernah otentik. Saya mulai memikirkan pada masa itu, waktu itu saya masih ingat saya baru bergabung dengan gereja Kalam Kudus. Saya ngomong sama dia, Pastor, ini gereja Chinese. Gereja Chinese, gereja mana sih yang tidak pakai topeng? Permisi tanya Bapak Ibu yang pernah beribadah di gereja lain, latar belakang gereja lain. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kelemahan pendetanya? Yang dia akui di hadapan Bapak Ibu. Seringkali pelayanan itu membuat kita melihat dan mengidolakan seseorang karena begitu perfectnya perjalanan dia. Begitu perfect seorang WL, begitu perfect seorang aser. Sampai kemudian orang-orang akan mengatakan, saya tidak bisa jadi WL, terlalu sempurna. Padahal pelayanan bukan tentang itu.
Tuhan menghendaki WL yang otentik, pelayan yang otentik, hamba Tuhan yang selalu mengalami kehancuran hati dan tidak menyerah karena memiliki keberanian untuk maju kembali melayani Tuhan. Why? Karena dia pulang dengan dibenarkan. Menyaksikan Allah dan kebenarannya. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, ketika Engkau izinkan ada masalah, ada keterbatasan di dalam kehidupan saya mau menyaksikan itu. Tuhan pakailah itu menjadi kesaksian. Sehingga ketika saya cerita dengan satu rekan ke rekan yang lain, Bapak Ibu Jemaat Kalam Kudus pasti kenal saya. Bahwa secara kesehatan saya bukan orang yang sehat-sehat saja. Saya memiliki kecacatan otot yang tidak dapat disembuhkan. Saya juga bergumul. Dulu saya protes kepada Tuhan. Tuhan, kalau mau saya melayani dengan baik supaya saya bisa fight gitu ya. Berikan saya fisik yang kuat, fisik yang sehat. Tapi sampai satu titik doa saya berubah. Tuhan, terima kasih untuk kecacatan saya. Izinkan saya melayani dengan tidak sempurna. Supaya setiap kali saya melayani saya tahu itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Untuk orang seperti saya, Tuhan hancurkan terus-menerus hatinya. Dan saya bersyukur untuk itu. Kenapa? Supaya saya pulang dengan dibenarkan. Menghasilkan murid Kristus. Menghasilkan murid Kristus yang seperti apa? Yang otentik, yang broken. Courage, memiliki keberanian untuk berjalan. Bukan karena kesucian dan kekudusan hidupnya, tapi karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, terlibat secara aktif. Memuridkan ataupun dimuridkan di dalam komunitas. Juga dengan menghidupi value yang sama. Dimuridkan dengan otentik, memuridkan dengan otentik. Dimuridkan dengan kehancuran hati dan memuridkan dengan kehancuran hati. Makanya kenapa Bapak Ibu, saya sangat senang ketika saya menawarkan seseorang untuk menjadi cross leader, lalu dia langsung mengatakan, saya mah lemah Pak Teddy, saya sangat tidak bisa. Langsung saya berkata, cocok. Tapi Bapak Ibu jangan diubah ya. Tiba-tiba saya datang samperin jadi cross leader, oh saya bisa semua Pak Teddy. Tujuannya supaya tidak dipilih. Karena Pak Teddy mau pilih yang broken saja kan, begitu ya. Karena jemaat zaman sekarang tuh sangat pintar-pintar begitu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memakai orang-orang lemah. Tuhan memakai orang-orang terbatas. Karena orang-orang demikian yang akan membawa Allah kelihatan semakin besar. Dan kita semakin kecil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam pimpinan Tuhan. Kami telah belajar di dalam sesi ini. Untuk menghidupi dan menjadi ke-8 kriteria murid ini. Kami rindu, biarlah dimulai dari kami menjadi pribadi yang otentik. Pribadi yang selalu broken hatinya. Pribadi yang memiliki courage, keberanian. Karena dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga dengan 3 value ini kami membangun setiap profil yang ada. Mampukan kami yang lemah ini Tuhan. Tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini hamba berdoa. Menyerahkan untuk setiap murid-Mu di tempat ini. Berikan mereka hati yang otentik. Berikan mereka kesadaran untuk selalu mengalami kehancuran hati, mengakui keberdosaan diri mereka di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka hidup bergantung kepada pembenaran oleh Allah. Dan setelah itu biarlah mereka memiliki keberanian untuk bekerja bagi Tuhan. Keberanian bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kesucian mereka, tetapi keberanian karena mereka dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memberikan aplaus untuk Muse Teddy. Terima kasih Muse yang sudah memberikan penjelasan di dalam sesi 3 ini bagaimana kita
sama-sama bercermin menjadi profil murid Tuhan yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang adalah jemaat, kita memiliki proses ya untuk sama-sama belajar di tempat ini menjadi murid Kristus, yang kita sama-sama belajar bersama menjadi murid yang otentik di hadapan Tuhan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya dan berjemaat di Gereja Kalem Kudus, kita saat ini digerakkan untuk menjalani visi pemuritan itu. Artinya kita tidak hanya bergerak di dalam saja, tetapi kita harus melangkah keluar. Nah, kita sudah membuat church planting, itu kita bergerak keluar bagaimana kita menjangkau orang-orang yang ada di daerah Arengka sana. Nah, banyak dari koeks jemaat kita, simpatisan yang benar-benar mau bergabung bersama kita Kalem Kudus Pekanbaru. Nah, berikut adalah tahapan ya, bagaimana ketika kita melangkah keluar, kita menjangkau orang baru, dan bagaimana orang baru itu boleh kita jangkau menjadi muridnya Tuhan, muridnya Kristus, sama seperti kita sekarang ini. Ya, ketika kita melangkah keluar, kita menjangkau orang, tentulah orang itu percaya Tuhan, tergerak hatinya untuk melayani Tuhan. Nah, ketika dia sudah mulai tergerak hatinya oleh Roh Kudus, pastilah dia beribadah di gereja kita. Dia sekarang mengetahui, oh ini ternyata ibadah di Gereja Kalem Kudus. Entahkah dia mau ikut ibadah 1 atau ibadah 2, dan ibadah di koeks itu adalah ibadah intergenerasi. Dia mengerti mengapa dia beribadah bersama dengan keluarga. Dia mengerti mengapa ada rekan-rekan, mengapa ada keluarga Allah, kita sama-sama beribadah. Bukan hanya sebagai sebuah rutinitas kita beribadah, tetapi adalah kerinduan hati untuk mendekat kepada Tuhan di dalam ibadah. Nah, setelah orang baru ini yang baru percaya, dia sudah rutin beribadah, dia sudah mengerti bagaimana menjadi anak Tuhan, lalu dia akan bergabung di dalam discipleship class 101. Nah, di dalam DC 101 ini, kelas ini yang akan menuntun orang-orang baru ini untuk percaya, untuk kembali dia belajar ya, bagaimana mengenal Allah itu siapa, Allah itu yang kita sembah itu seperti apa, karakternya bagaimana. Dan di dalam 101 ini kita akan lebih dalam lagi, entah doktrin-doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin dosa, dan bagaimana kita menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Nah, setelah 101 selesai, orang itu akan mengambil komitmen, dia akan dibaptis atau mengambil CD ataupun ada atestasi. Nah, setelah 101 selesai, kita akan sama-sama mengambil sebuah komitmen ya. Komitmen itu bagaimana mereka mau dimuridkan ya. Bukan hanya 101 selesai terus ya udah selesai, tetapi kita ada berkelanjutannya, kita ada follow up-nya bagi mereka yang sudah mengikuti 101, yaitu bergabung di dalam cross shelter. Ya, jadi cross shelter itu adalah follow up-nya bagi anggota-anggota teman-teman kita yang sudah mengikuti DC 101. Nah, itu adalah perjalanan bagi rekan-rekan kita yang mau bergabung di dalam Gereja Kristen Kalem Kudus, supaya dia juga mengerti, oh visi di gereja ini seperti ini. Oh, gereja kita sedang menjalani pemuritan. Sebagai pemuritan kita harus melakukan apa ya? Oh, saya harus ikut DC 101, lalu saya mengikuti cross shelter, di mana di situ ada sebuah komunitas untuk tumbuh bersama. Nah, dengan demikian orang tersebut bisa bertumbuh, mengenal Allah, mengenal rekan-rekannya, berjalan bersama dengan keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu ketika setiap kita menjangkau orang-orang di luar sana,
kita tidak buta ya bagaimana kita harus mengajak mereka, setelah ini mereka harus ngapain. Nah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mereka harus mengikuti proses-proses yang ada supaya mereka semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Ya, biarlah Bapak Ibu Saudara ini boleh menjadi PR kita ke depan ketika kita menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kita mau memuridkan, kita mau menjangkau orang lebih lagi.